program Bali Mandara Jilid 2. Kesehatan yang pertama, kita akan menambah 20 unit puskesmas rawat inap di seluruh Bali. Kita akan membangun 2 rumah sakit Pratama. Yang pertama di Nusa Penida dan yang kedua di Karangasem. Kemudian kita akan segera membangun rumah sakit internasional Bali Mandara, memperluas rumah sakit umum daerah dengan tempat tidur kelas 3, menambah unit mobil ambulans untuk semua puskesmas, sehingga tidak perlu repot-repot kalau ada yang sakit tinggal call puskesmas, mereka akan datang untuk menjemput orang-orang yang sakit, menambah dokter spesialis, dokter dan tenaga paramedis, meningkatkan kualitas layanan YKBM. Hal-hal ini sudah saya konsultasikan dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan beliau mendukung dan ada pernyataan beliau yang mengatakan bahwa pelayanan kesehatan di Provinsi Bali selama ini adalah merupakan pelayanan kesehatan terbaik di seluruh Indonesia. Saya belum puas dengan itu. Saya harus membangun lebih baik lagi. Supaya tidak ada orang Bali yang sakit yang tidak diobati. Tidak boleh ada orang Bali anaknya disandera di rumah sakit karena nggak bisa bayar persalinan. Tidak boleh. Tidak boleh. Itulah saudara-saudara di bidang kesehatan. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kita ingin orang Bali itu hebat-hebat. Hebat-hebat. Kualitasnya hebat. Sehat badannya. Pintar otaknya. Cerdas pemikirannya. Terampil dalam bekerja dan berbudi pekerti luhur. Itu yang kita harapkan, saudara-saudara. Itulah kualitas manusia Bali yang kita harapkan. Kemudian di bidang pendidikan, saya katakan tadi kesehatan, yang kedua pendidikan. Karena saudara-saudara, apa yang saya amati, ya, biasanya di tempat kering, yang curah hujannya sedikit, orang pasti miskin. Kalau sudah miskin, dia nggak bisa sekolah, pasti bodoh. Karena tidak bisa sekolah. Setelah itu pasti karena sanitasinya nggak bagus, rumahnya tidak layak huni, pasti sakit. Dan orang yang miskin, bodoh, dan sakit, ini siklus ini. Makin lama makin bodoh, makin sakit, makin miskin. Terus berputar terus ini. Siklus ini. Sehingga yang miskin makin miskin, yang lemah makin lemah, yang sakit makin sakit, yang kaya makin kaya, yang kuat makin kuat, yang pintar makin pintar. Akhirnya, saudara-saudara apa yang disampaikan tadi oleh Pak Sudane, akan muncul kelompok borjuis dan akan muncul kelompok proletar. Dan ini bisa menimbulkan konflik yang luar biasa. Dan itu yang harus kita cegah. Saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu, bidang pendidikan, kita harus konsekuen kepada wajib belajar 12 tahun. Suatu saat nanti, tidak ada orang Bali yang tidak tamat SMA. Tidak boleh, karena pendidikan ke depan menentukan daya saing kita. Pendidikan kita di tengah-tengah pergaulan Indonesia dan dunia harus bisa bersaing. Yang kedua, beasiswa untuk sekolah menengah kejuruan SMK, dan Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Sebenarnya ini sudah berjalan. Ini sebagian besar program ini sudah berjalan, tapi harus kita perluas, harus kita perbaiki terus-menerus sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan oleh kita semua. Memperluas SMA Bali Mandara dengan membangun 2 unit SMA Bali Mandara di luar Kabupaten Buleleng. Yang paling potensial misalnya di Karangasem, di mana tempat-tempat kemiskinan itu atau di Bangli. Kemudian kita juga menambah program beasiswa untuk fakultas langka peminat, misalnya sastra Bali dan pertanian. Ini hampir tidak ada mahasiswanya, sehingga fakultasnya hampir tutup karena tidak ada mahasiswanya. Oleh karena padahal kita sangat memerlukan para ahli sastra Bali kita, kalau kita cinta kepada budaya, adat dan tradisi kita. Saudara sekalian, menyiapkan beasiswa S1 dan standar sertifikasi kualitas guru. Jadi guru-guru kita banyak yang belum S1, belum sarjana, sehingga kita bisa bayangkan kualitas anak didiknya. Membangun sekolah luar biasa dan boarding school ini, sekolah dengan asrama.
Jadi untuk anak-anak yang sangat miskin, yang tidak mungkin dia sekolah, kita tampung dalam asrama, kita sekolahkan mereka supaya mereka bisa melanjutkan sekolahnya. Kartu pintar plus buku tabungan untuk siswa tidak mampu. Sebentar lagi kita akan meluncurkan kartu untuk anak SD, SMP, SMA, SMK yang tidak mampu. Anak SMA akan dapat 2 juta rupiah per tahun dan SMK 3,2 juta rupiah per tahun. Ini kita bagikan untuk dia bayar SPP, untuk dia bayar buku, untuk dia bayar pakaian, dan pungutan-pungutan lainnya yang selama ini dilakukan di sekolah. Sehingga dengan demikian tidak ada alasan untuk dia drop out. Dia akan sekolah. Kemudian perbaikan sarana dan prasarana sekolah. Untuk sekolah-sekolah yang sudah rusak dan sebagainya kita siapkan anggaran. Saudara sekalian, anggaran untuk pendidikan ini lebih dari 600 miliar rupiah. Lebih dari 600 miliar rupiah. Lanjut. Bidang kok pendidikan lagi. Lanjut. Ini salah itu tadi itu. Bidang ekonomi kerakyatan dan ketenaga kerjaan. Pemberdayaan UMKM melalui bantuan teknis dan fasilitas kredit tanpa agunan, tanpa jaminan yang difasilitasi oleh Jamkrida Bali Mandara. Ini sudah berjalan, saudara-saudara. Hanya kita harus perluas lagi jangkauannya dan sosialisasi kepada masyarakat kita. Terus pendidikan dan pelatihan untuk calon tenaga kerja di kapal pesiar, plus fasilitas kredit khusus. Ini kita harus siapkan karena minat anak-anak kita untuk bekerja di kapal pesiar cukup besar. Pemberdayaan pasar tradisional dan segera membangun 200 unit pasar tradisional di seluruh Bali. Mereka supaya bisa bersaing dengan pasar modern. Kita harus perbaiki pasar-pasar tradisional kita supaya tidak becek, tidak bau, dan sebagainya. Tapi dengan fasilitas yang bagus, mereka akan bisa bersaing dengan pasar-pasar modern. Mengoptimalkan fungsi dan peran Balai Latihan Kerja, BLK. Provinsi sebenarnya punya BLK. Balai Latihan Kerja ini harus kita optimalkan fungsinya supaya bisa melatih anak-anak kita supaya dia mampu bekerja dengan baik. Pemberdayaan pasar senggol khas Bali melalui paket wisata kuliner. Ini penting karena kuliner sebagai salah satu aspek budaya suatu bangsa patut kita perkenalkan kepada para wisatawan kita. Lanjut. Sosial, bedah rumah 20.000 unit. Tadi yang gambar tadi seperti itu masih ada 20.000 unit seluruh Bali. Nah ini harus kita selesaikan saudara-saudara dalam 5 tahun ke depan. Berarti 1 tahun harus selesai 4.000 unit. 4.000 unit kalau 25 juta satu unit itu 100 miliar rupiah. Harus kita siapkan setiap tahun 100 miliar rupiah untuk membangun 4.000 unit per tahun. Kemudian bantuan hibah 200 juta untuk setiap desa pekeraman tahun 2015. Saya tidak berani menjanjikan 2014, tapi 2015 pada saat APBD kita 5 triliun. Maka setiap desa pekeraman kita bisa berikan bantuan untuk menjaga adat, budaya, dan tradisi dengan 200 juta rupiah. Mengembangkan program Gerbang Sadu untuk 100 desa dinas dan bantuan sebesar 1 miliar setiap desa dan bantuan biaya operasionalnya 20 juta rupiah. Sekarang ini baru dapat 82 desa. Jadi kalau pilkada ini 1 putaran, kita akan menghemat 75 miliar rupiah. Ditambah lagi dengan sisa yang lain, kita akan dapat 100 miliar rupiah. Dan itulah yang akan kita pakai untuk 100 desa dinas tahun ini. Tahun ini. Tahun depan 100 desa dinas lagi dan terus dan seterusnya. Sehingga seluruh desa dinas di seluruh Bali akan dapat program Gerbang Sadu ini. Kemudian menyediakan dana bantuan untuk ngaben dan metatah masal, pemberdayaan seke teruni-teruni, pemberdayaan dan membangun panti asuhan dan panti jompo, bukan anti jompo itu Pak. Dan anti jompo itu saya baca situ. Itu baca tuh, G itu loh. Masa anti jompo, orang kan pasti akan jompo.
salah ketik ya. Tapi diperbaiki segera itu. Ini juga ini yang udah dicetak ini berarti begitu nih. Wah gawat nih. Bantuan untuk penyandang cacat sosial. Saya ini udah masuk sebentar lagi jompo loh. Membangun dan mengembangkan tanggap darurat dalam penanggulangan bencana. Ini sudah kita kerjakan sekarang, dana punia santunan kematian korban bencana sudah jalan, ini tetap akan jalan. Keluarganya yang meninggal dapat 10 juta rupiah dan yang luka-luka juga dapat 5 juta rupiah. Menyiapkan mobil operasional Bali Mandara reaksi cepat atau quick response. Kita harus cepat bertindak, kalau ada sesuatu mereka akan segera berangkat untuk mengatasi persoalan pada tahap pertama. Seni budaya dan pariwisata, mengoptimalkan fungsi art center sebagai pusat aktivitas seni budaya, membangun art center baru. Karena tempatnya sudah tidak memungkinkan lagi, belum parkirnya susah dan sebagainya, harus ada art center baru di samping art center yang lama. Memfasilitasi pemberdayaan, saya ulangi, pengembangan 100 desa wisata, berbasis budaya, pemberdayaan sanggar seni budaya tradisional dan modern, fasilitasi asuransi kepada seniman dan budayawan, bantuan terhadap proses sertifikasi hak atas kekayaan individual, intelektual, mengembangkan pariwisata berkelanjutan atau spiritual tourism, agriculture tourism, sport tourism, dan retirement tourism. Bantuan khusus untuk MUDP, MMDP, dan MADP. Menyediakan bantuan kesehatan khusus bagi sulinggih dan pemangku, penertiban biro perjalanan guide liar, villa liar, dan sebagainya, dan PHR online. Pajak hotel dan restoran online. Lanjut, pemuda dan olahraga, renovasi Gelora Ngurah Rai. Kita punya GOR di sini yang sudah kuno. Tahun ini dia akan diperbaiki dengan anggaran sekitar 4 miliar, tetapi seterusnya memerlukan anggaran sekitar 90 miliar untuk membangun itu. Saya sudah bicara dengan Pak Roy Suryo, Menteri Pemuda dan Olahraga. Beliau berjanji untuk membangunkan kita GOR berstandar internasional di masa ini. Sebenarnya dulu Pak Andi Malarangeng sudah, tapi karena berhubung beliau langsung minta berhenti, jadi terhambat, tertunda. Kepada menteri yang baru, saya sudah bicara. Kemudian, membangun infrastruktur olahraga sebagai persiapan menjadi tuan rumah PON tahun 2018, Pak Naryana. Membangun gelanggang pemuda dan olahraga Bali Mandara, menyediakan fasilitas dan penghargaan bagi atlet dan pemuda berprestasi. Lanjut. Bintang lingkungan dan pertanian. Menambah sehingga menjadi 1000 unit Simantri, sekarang ada 325. Kemudian membangun pabrik pupuk organik, merevitalisasi penyuluh pertanian, mewujudkan Bali sebagai Green Province, menyiapkan subsidi pupuk organik, mendirikan Organic Trade Center, pusat perdagangan organik, menyiapkan subsidi PBB untuk sawah, membangun 100 embung, terutama daerah-daerah yang kering, menyiapkan bantuan 50 kapal penangkap ikan, mendirikan pabrik olah rumput laut, dan melaksanakan Perda RT/RW secara konsisten. Pemberdayaan perempuan, meningkatkan pemberdayaan perempuan melalui PKK, menyediakan tempat penitipan anak, TPA, menyiapkan program bimbingan keterampilan khusus dan penguatan modal bagi kaum perempuan, program pencegahan KDRT, bingkisan khusus saat melahirkan, koperasi wanita tani dan nelayan, serta pelatihan kecakapan hidup atau life skill. Infrastruktur, air bersih, bukan SPAN itu spam. Spam, ya. PAM-nya itu air minum. Petanu, listrik 1000 megawatt sedang dibangun sekarang, tinggal hasilnya sebenarnya. Jalan kabupaten, desa, dan provinsi, monorel keliling Bali, airport di utara, waduk Titab, air guyangan Nusa Penida kita harus optimalkan karena sekarang baru sekitar 15% air itu bisa kita manfaatkan. Pompanya harus diperbesar sehingga dayanya bisa naik dan bisa mengairi Nusa Penida. Revitalisasi pelabuhan Cilukan Bawang,
dan menyiapkan 1 ferry lagi untuk Nusa Penida. Sekarang sudah ada 1, sehingga tambah 1 lagi. Perekonomian, membangun gedung expo atau trade center, membangun pusat industri kreatif Bali Mandara. Ini kemarin saya bicara dengan Menteri Perindustrian. Ada tanah Kementerian Perindustrian di Simpang Tohpati itu, yang sekarang dipakai sebagai Sanggraha Kriya Asta, itu 2 hektar lebih. Itu akan kita buat pusat industri kreatif. Itu, beliau sudah bersedia. Jadi Pak Hidayat, panggilannya Pak Hi, sudah setuju untuk membangun itu. Kemudian memperluas jangkauan jam kerja, mengoptimalkan pemberdayaan aset daerah, meningkatkan peran investor pengusaha lokal. Pengusaha lokal. Ini harus diberdayakan pengusaha lokal ini supaya mereka bisa juga mengikuti pembangunan di Bali. Demokrasi dan HAM. Ini penting saudara-saudara. Demokrasi harus kita bangun dengan sehat. Yang pertama melanjutkan simekrama gubernur setiap bulan harus tetap dilaksanakan. Kemudian interaktif di TV dan radio, pemberdayaan LSM, ormas dan masyarakat publik, mewujudkan pers yang sehat, mengoptimalkan parpol dan DPRD, pemberdayaan KPID dan KIP. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan Komisi Informasi Publik. Yang berikutnya adalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Semuanya itu sulit kita melaksanakannya tanpa ada keamanan. Oleh karena itu kita harus bangun keamanan ini dengan mengkoordinasikan dengan TNI dan Polri, pemberdayaan Kesbangpol, Satpol PP dan PPNS, penyidik pegawai negeri sipil, pembinaan Satpam dan Pecalang, standar keamanan dan keselamatan hotel, modernisasi aparat keamanan TNI Polri, meningkatkan kerjasama jaringan keamanan. Saudara, jaringan ini penting sekali. Karena sekarang terorisme itu sudah borderless istilahnya. Tidak ada garis batas negara-negara. Itu sudah menjadi transnational crime. Kejahatan antar negara dan bangsa. Oleh karena itu kita harus memelihara jaringan itu. Supaya kita tidak terdadak, tiba-tiba sudah meledak di Bali dan sebagainya. Kalau bisa kita tangkap di Jawa, tangkap di Sumatera, tangkap di Kalimantan, supaya tidak masuk ke Bali. Sempat kita kecolongan masuk sekali, itu yang ditembak 5 orang sekaligus di Sanur itu. Itu masuk dia ternyata ke Bali. Dan untung kita cepat tahu dia sudah mempersiapkan serangan kepada kita, Bali ini. Oleh karena itu saudara, persoalan keamanan penting sekali. Saudara, itu semua sudah kita bahas. Saya bersama para ahli pembangunan. Jadi itu bukan nonsens, bukan omong kosong. Jadi program kerja kita jelas, terukur, dapat dikoreksi, dapat dilihat supaya apakah hasilnya seperti apa. Dengan itu saya yakin kemiskinan di Bali akan bisa kita atasi. Tapi mampu pastikan tidak bisa berbuat sendiri. Harus bersama saudara-saudara. Menuju Bali Mandara, Bali yang maju, aman, damai, dan sejahtera. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Shanti, Shanti, Shanti.